Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita bisa tergoda untuk memilah-milah yang mana yang kita mau taati dari firman Tuhan dan yang mana kita anggap saya tidak perlu mentaati firman Tuhan. Saudara, tahukah saudara, ketidaktaatan untuk satu hal terhadap firman Tuhan, engkau dan saya menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah ketaatan yang sepenuhnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita menjumpai ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun dia tidak mau atau menunda untuk dibaptis air. Saudara, ada di antara mereka memang mempunyai alasan yang dapat diterima. Namun ada di antara mereka mempunyai alasan bahwa baptisan air tidak menyelamatkan, sehingga mereka merasa mereka tidak terlalu penting untuk dibaptis air. Namun juga ada orang-orang percaya mempunyai pandangan kontras dengan hal ini. Bagi mereka, baptisan air begitu penting, sehingga ada kalanya mereka mendesak seseorang untuk dibaptis dengan air, meskipun orang tersebut sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Alasan mereka adalah bahwa yang penting secara administratif sorgawi sudah dipenuhi. Saudara, baptisan air tidak dapat berdiri sendiri lepas dari iman kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus kembali ke kota Efesus setelah ia melakukan perjalanan dan pelayanan ke pelosok-pelosok pedalaman. Saudara, di sini ia berjumpa dengan beberapa orang murid. Saudara, disebut murid, kemungkinan besar mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Namun sebelumnya mereka adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Saudara, murid-murid ini memang baru dibaptis oleh baptisan dari Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, mereka belum menerima Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, ketika Rasul Paulus membaptis mereka dalam nama Yesus dan Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, maka mereka menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, baptisan air di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus merupakan ekspresi
ketaatan dari seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus bertanya kepada murid-murid ini, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Ternyata mereka belum menerimanya. Mereka sudah dibaptis air, namun baptisannya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan saudara, kita ketahui bahwa Yohanes membaptis dengan air adalah bagi mereka orang-orang yang bertobat dalam kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, baptisan di dalam nama Allah Tritunggal, saudara-saudara, ini adalah baptisan kelahiran kembali. Yaitu orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia dibaptis dengan baptisan air di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara, yang menarik adalah bahwa ketika mereka dibaptis dalam nama Yesus dan Paulus menumpangkan tangan atas mereka, mereka menerima Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara, dia harus dibaptis air di dalam namanya. Saudara, mengapa demikian? Karena saudara, ketika engkau berkata, saya percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara, kata percaya itu mempunyai kesamaan atau tindakan praktis, yaitu ketaatan. Ketaatan pertama seorang percaya kepada Yesus adalah dengan memberi dirinya dibaptis air di dalam namanya. Saudara, betapa penting engkau dibaptis dengan air, karena dibaptis dengan air, engkau menyatakan, saya percaya kepada Yesus. Karena dibaptis dengan air adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, janganlah pernah kita menunda-nunda untuk memberi diri dibaptis dengan air di dalam namanya. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu saudara, untuk engkau dan saya dibaptis dengan air di dalam namanya, engkau harus sungguh-sungguh mengenal Dia. Disitulah engkau perlu belajar firman Tuhan beberapa waktu lamanya. Dan setelah engkau betul-betul firm dengan imanmu, barulah engkau memberi dirimu dibaptis oleh air. Jikalau memang tidak ada kesulitan yang sangat-sangat mendesak, mari saudara, jikalau engkau belum pernah dibaptis air dalam namanya, berilah dirimu sebagai orang percaya untuk dibaptis oleh air di dalam namanya. Yang kedua, saudara, pemberian Roh Kudus melalui tangan rasul kepada orang percaya Yesus, itu sebagai legitimasi dari Allah atas kerasulan para rasul, supaya mereka boleh menuliskan kitab suci. Namun saudara, setelah itu Roh Kudus diberikan langsung dan otomatis bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, mengapa kalau kita membaca di Kisah Rasul, orang-orang
tertentu yang menerima Roh Kudus, mereka itu langsung ada ekspresi keluar, yaitu bahasa roh dan bernubuat. Saudara, kita harus tahu bahwa semua Allah lakukan supaya meyakinkan kita bahwa orang yang sudah menerima Yesus pasti diberikan Roh Kudus. Saudara, hari ini tidak terjadi seperti itu. Karena Allah sudah menuliskannya di dalam kitab suci bahwa orang yang percaya Yesus pasti menerima Roh Kudus. Namun saudara, mengapa dalam kisah para rasul orang-orang di Efesus ini tidak otomatis menerima Roh Kudus, tetapi perlu melalui penumpangkan tangan Rasul Paulus? Saudara, hal ini adalah cara Tuhan untuk memberikan legitimasi kerasulan. Karena dengan legitimasi kerasulan, maka saudara, rasul diberikan otoritas oleh Tuhan untuk memberitakan firman Allah, dan kemudian dengan otoritas itu, rasul menuliskan kitab suci. Sehingga orang-orang percaya menaruh iman mereka di atas tulisan para rasul, yaitu kitab suci, yang merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Saudara, kita bisa membayangkan kalau orang-orang percaya di berbagai wilayah langsung menerima Roh Kudus tanpa kunjungan para rasul. Saudara bisa bayangkan gereja-gereja yang terbentuk menjadi gereja-gereja terpecah yang masing-masing menganggap dirinya lebih daripada yang lain dan tidak mengakui otoritas para rasul. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mendoakan supaya umat Tuhan itu bersatu. Dan saudara, yang sangat penting adalah kesatuan di dalam iman, yaitu di dalam kitab suci. Oleh karena itu saudara, gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di mana Kristus sebagai batu penjurunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ketika seorang percaya Tuhan Yesus, dia tidak perlu lagi ditumpangkan tangan oleh siapapun, karena dia langsung menerima Roh Kudus. Karena Alkitab, dia memberitahukannya kepada kita. Ketika seorang percaya, maka dia menerima Roh Kudus. Barang siapa tidak menerima Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jikalau dia bukan milik Kristus, maka dia bukan orang yang diselamatkan. Oleh karena itu saudara, terima Roh Kudus dan keselamatan itu adalah memiliki kaitan yang sangat erat. Karena Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita sampai kita mendapat sepenuhnya ketika kita masuk ke surga. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, hati kami, iman kami disegarkan, diyakinkan akan kebenaran kitab suci. Dan kami bersyukur sebagai orang percaya, kami boleh menerima Roh Kudus. Dan berikan kami hati yang selalu mau taat kepada Tuhan sepenuhnya, tidak memilah-milah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.